dan aneh itu bisa diabaikan oleh Dharma Laksana gitu ya? Nah, begitu. Hanya khusus dibagi arsitektur setempat. Adalah bagaimana perhatian pemerintah provinsi Bali di dalam melindungi, mengembangkan dan melestarikan pada arsitektur tradisional Bali yang ada di Undang-Undang Bangunan Hidup. Pada itu lima unsur yang menurut saya dibutuhkan untuk mengamankan arsitektur bangunan tradisional Bali adalah yang pertama bentuk atap. Sebisa-bisanya 5 Om Swastiastu, Sawitra Balining Channel Sanawangyang Titian Rimija Jamagena mugi sami pada kena rahayu. Saya mungkin titiang pacang ngenter inik bebawasan puniki judulnya puniki wantah upaya pelestarian arsitektur tradisional Bali seperti. Karena biasanya orang krama Bali sendiri kurang care, kurang hirau lah. Bukan semua, tapi beberapa pihak kurang perhatian dengan hal itu. Aspek niskala atau secara spiritual itu memang tentang arsitektur tradisional Bali sudah ada pakemnya. Apakah yang dimuat dalam pustaka-pustaka lontar, pustaka suci yang lainnya di Bali itu kan Asta Kosali, Asta Kosala, Asta Bumi, dan lain-lainnya itu. Itu kurang mendapatkan perhatian dengan baik. Sehingga hal ini akan menjadi ancaman yang serius kalau tidak diatasi dengan baik. Oleh karena itulah kami mengundang pakarnya, memang ini pakar arsitektur tradisional Bali. Beliau tidak lain adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salail MSI. Swastiastu, Prof. Swastiastu. Kenapa gatra, Prof? Kecil kemungkinan. Jadi beliau ini memang ahlinya arsitektur tradisional Bali. Di samping mungkin memiliki keahlian yang lain. Beliau pernah menjadi PR istilah dulu, PR 3 di Universitas Udayana. Dan setelah lama beliau pensiun, sekarang pun masih tetap menjadi dosen di Universitas Warnawadewa, Unwar. Dan mungkin organisasi-organisasi yang lain beliau banyak ikut. Jadi beliau sangat aktif sekali. Prof, jadi belakangan ini memang ada beberapa pihak yang pesimis, Prof, terkait dengan keberadaan arsitektur tradisional Bali. Dikatakan bahwa memang dalam 2 atau 3 generasi mendatang itu mungkin keberlangsungan perkembangan dari arsitektur tradisional Bali akan tidak bisa dilakukan lagi. Memangnya separah ini ke, Bro? Terus, Bro, kenapa, Bro? Jadi yang pertama kita lihat bahwa perguruan tinggi Universitas Udayana itu memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pelestarian arsitektur tradisional Bali. Yang kedua, yang lebih makro yang kita lihat lagi adalah bagaimana perhatian pemerintah Provinsi Bali di dalam melindungi, mengembangkan dan melestarikan pada arsitektur tradisional Bali yang ada di Undang-Undang Bangunan Hidup nomor 5 tahun 2005. Jadi sudah di situ sudah dijelaskan hanya ada beberapa pakem arsitektur yang boleh tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi Bali ini. Yang pertama kita sebut dengan arsitektur setempat. Jadi arsitektur setempat itu berlaku sesuai dengan lokusnya, tempatnya, dan aturan yang ada di situ. Bahkan mohon maaf tadi sempat menyebut Asta Kosali dan yang lain itu tidak dipakai. Jadi di sana di setempat itu lebih mengutamakan Dharma Laksana.
dan melaksanakan. Sepanjang mereka dari generasi ke generasi tidak ada masalah, misalkan dalam penggunaan bahan dan lain-lain, itu bisa dilanjutkan. Gitu. Jadi itu kita lihat di beberapa tempat yang kita katakan berkembangnya sangat berbeda dengan di wilayah urban atau di perkotaan. Di Bangli banyak sekali, ada di Kintamani banyak di Penglipuran kita katakan begitu, di Pengota, di Karangasem ada, di Singaraja ada. Banyak daerah-daerah yang ada seperti itu. Jadi Perda 05 2005 Prof. Perda 2005 itu antara lain muatannya adalah aste kosali dan anunya itu bisa diabaikan oleh Dharma Laksana gitu ya. Nah, itu hanya khusus dibagi arsitektur setempat. Artinya lokus tadi tempat berlaku hanya di satu wilayah desa itu aja. Oh, berlaku ya, hanya bukan Bali. Ya. Makanya di desa mungkin ini kaitannya sedikit kalau gitu saya singgung agar bisa lebih jelas teman-teman Sami. Itu sejarah. Nah, sejarah sejarah ini kalau kita yakini sebagai pegangan hidup kita ke depan. Yang pertama ada masa yang disebut dengan prehistorik, zaman prasejarah. Setelah zaman prasejarah tuh orang-orang kan bangunannya bisa berupa gua dan segala macam. Kemudian yang kedua bergeraklah mereka kepada Bali Age. Ini Bali Age ini kita sebut dengan Bali Pegunungan antara abad ke-1 sampai abad ke-9 berlangsungnya. Nah, ini gunung ini menjadi pusat kehidupan tempoh hari, tidak seperti kita di Bali ini di dataran wilayah. Mereka di gunung-gunung semua hidupnya mereka. Dan peradaban gunung ini sampai sekarang masih ada. Jadi mohon maaf, arsitektur tradisional Bali pun sangat menghormati gunung. Sangat menghormati gunung, bukan berarti dia itu bagaimana di Bali itu lapisan sejarah itu tidak punah, tetapi berkelanjutan. Yang baik-baik dilanjutkan lagi. Nanti kita bisa lihat kalau misalkan punden merunak misalkan kita temukan, kita tidak lihat tidak hancur. Penyelenggaraan dipelihara, di sebelahnya ada lagi Pak, ada segala macam lain. Orang sembahyang tetap. Itu artinya tidak ada pemusnahan. Tidak ada. Dan hidup bareng harmoni. Nah setelah era abad arsitektur pegunungan itu, barulah kemudian kita sebut dengan Bali klasik, Bali kuno. Nah itu sampai dengan abad ke-14. Jadi kira-kira sudah mulai masuk pengaruh Majapahit. Sudah mulai masuk Majapahit. Artinya ketika itu saya tandai dengan adanya pola cactus papan, great iron, papan catur itu kira-kira adalah pengaruh dari Majapahit. Sedangkan yang di mata pegunungan itu semua linier, kajepot orientasinya, kaje, kamu, turun, itu. Kemudian kalau ini sudah masuk di abad 14 baru ada kami tahu matahari terbit dan matahari tenggelam. Ya. Termasuk nanti kita lihat juga kenapa misalkan di Penglipuran penataan aste buminya berbeda dengan yang ada di Pengotan misalkan. Kita melihat di sana kan pulau desa pulau dalam pusat dari besi di Pengotan. Sedangkan di pusat di Pengotan dalam Liklot di Kaje menggabung mendampingan kayak gitu. Kapan terjadinya itu kan karena ada memang perkembangan daripada agama masuk di dalam karya-karya arsitektur. Sama yang dibawa dengan kultura, kenapa pada sadar lahir itu adalah proses-proses di dalam keagamaan yang ditampilkan dalam bentuk karya arsitektur. Itu hebat sekali. Jadi ceritanya jadi banyak. Jadi arsitektur bukan hanya sesuatu untuk fungsi yang tadi, tetapi ada juga fungsi-fungsi keagamaan yang masuk ke dalam karya arsitektur. Bahkan itu mempersatukan umat, mempersatukan umat. Bagaimana Padmasana ini ada Bedawang Nalu dan yang lain, ada filosofisnya, banyak sekali ceritanya. Nah kemudian setelah itu masuklah resmi Majapahit itu sampai ke 19. Katakanlah mulai pengaruh itu mulai ada beberapa kerajaan-kerajaan yang ini menariknya di Bali itu bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang menjadi musuh gitu enggak, tapi perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang menjadi memperkaya kita katakan, perkaya. Baru kalau tulis yang ceritanya itu kan masuk ke Belanda
menguasai 350 tahun. Mulai orang-orang tua kita zaman dulu belajar tentang arsitektur bangunan ke Jawa, pulang sudah jadi obsektor. Mulai bangunan kita menutup yang bidang bangunan Bali, arsitektur tentang Bali, anak miskin dinding. Geser bumi Bangli ini tapi miskin dinding juga. Jadi di Sanur misalkan di Denpasar itu agak panas, miskin dinding mungkin agak lumayan ya bisa. Tetapi di Bangli bumi ini geser, bayangkan itu bagaimana tetap miskin dinding, miskin mana ada orang ya. Boleh gede, boleh angin itu. Sehingga kemungkinan banyak orang tua yang memilih tidur di dapur. Nah itu yang Dharma Laksana itu yang di penglipuran itu. Oh, Dharma Laksana itu. Di penglipuran padahal dangin yang penglipuran di kubu subuh batu saya simpan karang kita lagi. Jadi ngalian nanti ada sangat mana loh. Jadi balik lagi si kadir dan di kubu coba tinggalin kan padahal selat jalan dong kan. Ya itulah artinya perkembangan atas dasar waktu membawa perubahan. Jadi dengan demikian perubahan itu sudah terjadi dari lama. Tetapi ada perubahan yang tidak hancur. Perubahan itu dipelihara, disandingkan menjadi milik kita. Jadi menurut saya inilah kekayaan Bali dan kearifan Bali yang menjadikan dia unik seperti yang tadi disebutkan unik. Saya setuju. Jadi yang menyebabkan pemicu perubahan banyak itu kan karena budaya kota itu di mana kehidupan butuh praktis, betul efektif, berefisien, dan segala macam, sehingga perubahan itu lebih cepat terjadi di perkotaan. Saya menyatakan perubahan terjadi lebih cepat bukan berarti misalkan ambil di Denpasar tidak ada lagi rumah tradisional di perkotaan, tidak, masih ada di Banjar Titih, di Banjar Gemah itu di pusat kota masih ada, tergantung daripada sekarang bagaimana keyakinan seorang keluarga untuk memelihara warisan. Jadi itu sekarang ini kita sebut arsitektur tradisional Bali adalah arsitektur warisan. Dan arsitektur warisan itu yang kedua dari Perda itu bunyinya itu adalah puri dan yang lain-lain. Itu aturannya harus berpedoman daripada peraturan-peraturan yang ada. Mesti umpamanya kalau pura, apakah harus mengambil arsitektur Salaming Dewa? Itu harus dipakai. Tidak banyak yang berani berubah, tetapi akhir-akhir ini sudah mulai banyak berubah. Di bahan, di ornamen, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan arsitektur tradisional Bali oleh pemerintah. Arsitektur tradisional Bali adalah arsitektur yang berpedoman kepada pedoman-pedoman yang telah baku, arsitektur pusat dan lain-lain. Jadi itu dipakai tetap menjadi pacuan oleh pemerintah dilestarikan. Berarti ini kan Perda tentang arsitektur Bali 2005 ya. 2005 ke 2024 sebentar lagi 2025 itu memang belum ada perubahan Perda ya. Padahal dinamika termasuk dinamika dalam pembangunan itu kan sudah sedemikian dinamisnya. Gimana nih? Ini pertanyaan yang menarik karena kan kalau saya melihat dari Perda tata ruang kita katakan RW itu 20 tahun berlakunya. Itu setiap 5 tahun sudah boleh dievaluasi, direview. Dengan catatan alasan-alasan yang kuat menyebabkan ada perubahan, dia boleh direview. Seperti yang kemarin kan terjadi perubahan, terjadi perubahan Perda kita di Pak Strategi 2023 keluar seminggu yang lalu itu yang mengatur lebih rinci daripada perubahan tata ruang. Semestinya bangunan gedung juga harus karena sejujurnya kita lihat tekanan pengaruh industri dan tekanan daripada permintaan pariwisata ini merupakan salah satu magnet yang kuat menyebabkan perubahan. Di samping tingkat kesejahteraan yang meningkat. Jadi misalkan pabrik industri itu menekan para arsitek untuk katakan mengenal, gitu. Bukan menekan apa-apa, mengenal berbagai alternatif bahan. Lantai, dinding, kaca, atap bangunan dan yang lain-lain itu menjadi bagian yang penting. Perubahan dalam arsitektur Bali itu buat keniscayaan tidak bisa kita sulit tetapi kita di sisi lain juga cukup khawatir terhadap keberadaan arsitektur tradisional kita. Gitu. Kegerisuhan tadi itu disebabkan juga oleh karena di Perda itu. Perda yang bunyi yang terakhir ini
adalah setelah arsitektur tradisional Bali yang saya bilang berpegangan kepada pakem-pakem yang ada, misalkan Aste Kosali, Aste Bumi. Di klausul yang berikut ini, yang boleh lagi ada di Bali ini adalah arsitektur non arsitektur tradisional Bali, itu kalimat gitu. Yang boleh, Ya, yang boleh ada di Bali ini arsitektur arsitektur non tradisional Bali. kenapa ya? Nah, definisi di dalam judul itu artinya membolehkan bangunan-bangunan yang sifatnya khusus boleh tidak menggunakan kaidah-kaidah arsitektur tradisional Bali. Misalnya menara telepon, menara radio, ya jelas sudah itu tidak mungkin. Nah, ini yang kira-kira juga dipakai peluang oleh orang-orang yang mencari izin itu. Nah, oleh karena itu kan kita hanya harus cerdas. Jadi janganlah kita disiasati oleh para pemodal. Sehingga nanti kalau boleh begitu, nanti kapan-kapan akan ada bangunan kapal selam, ada bangunan kapal terbang, kan sudah banyak itu ada dan lain-lainnya. Karena begini, bahwa non tradisional Bali itu kalau kita lihat fungsi, selain pura-puri rumah, katakan begitu, kita tidak mengenal rumah sakit, tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal kantor, kan gitu. Inilah yang tidak diperbolehkan berarti. Iya, kalau dia menggunakan celah ini, orang saya boleh kok non tradisional Bali kan begitu. Nah, yang tidak dilihatnya adalah komanya, koma ke berikutnya itu, yang harus mencerminkan arsitektur tradisional Bali itu. Arsitektur Balinya harus tetap ada. Ya, benar. Jadi orang itu sepotong melihat ininya, sepotong melihat peraturannya. Oh, ini boleh ini non tradisional Bali gitu. Baik, dibutuhkan. Padahal di dalamnya di koma berikutnya itu boleh dengan syarat mencerminkan identitas arsitektur tradisional Bali itu. Tapi kalau sama sekali tidak ada cerminan, tidak berkarakter Bali itu kan gimana ya? Itu mestinya tidak diizinkan. Semestinya tidak diizinkan. Dan menurut saya, mohon maaf, pemerintah agak konsisten, agak konsekuen dalam tanda kutip memanfaatkan atau menerapkan peraturan itu. Tetapi di swasta yang begitu cepat perubahan ininya, proyek-proyeknya ada, agak kebablasan. Artinya mungkin tidak ada semacam tanggung jawab moral di antara mereka. Jadi kembali kita ambil contoh yang menarik karena bicara rumah sakit. Oke lah, kalau rumah sakit, saya sedikit berpesan bahwa arsitektur tradisional Bali yang dimaksudkan tadi ada urusan skala dan skala itu sebenarnya ada etika di dalamnya. Etika ketika kita baru mulai berpikir saja, baru mulai berpikir akan membuat apapun, sang arsitek sudah harus melakukan perhitungan yang dalam. Artinya yang cara salam itu cara ngalih waksit, padahal waksit itu bisa dibaca, dicari di buku, bisa dicari di teks, agar itu. Kalau kita percaya kepada dewa arsitektur yang ada, lalu kita mohon kepada beliau dan dituntut dalam merencanakan. Etikanya yang pertama paling tidak kan kita sudah melihat di Aste Buminya itu tata nilai pemanfaatan ruang etikanya. Sadijen utama dan sadijen nadir sadijen itu di halaman rumah sakit. Kemudian masuk di gedungnya juga gitu, mungkin yang mana kepalanya, yang mana badannya, yang mana kakinya. Kan gitu. Karena sekarang Pak, bagaimana kalau dia di kamar ya? Rawat inapnya harus ada kamar mandi. Nah itu Kan itu dia ulang lagi etikanya. Yang mana lebih utama, kamar tidurnya apa kamar mandinya? Kan itu ya. Lalu kamar mandi di mana cara? Itulah sebabnya arsitek dibayar mahal. jadi tidak buat copy paste. Ya berupaya dan ketika ini terjadi di Bali, ya semoga banyak arsitek Bali yang tahu berpartisipasi. Arsitektur tradisional Bali itu kan bukan hanya bangunan. persis. Bangunan yang ada itu dipandang sama dengan dirinya, betul. Ya. Kalau bahwa saya mungkin salah, kalau taklamasi itu saya adalah kamu, misalkan kamu adalah saya. Jadi bangunan itu sama dengan manusia. Kan di Upagara mulai. Ke Ibu Pertiwi itu nyongcong tanah, meminta izin pengerawat. Terakhir di Pasipati betul. Ya. Diberi nyawa kan? Sudah ada jiwanya. Ada jiwanya kan? Ngetok doang sudah gitu. Iya. Nah,
begitu tengahnya gitu. Tengahnya apa? Ada etika di dalamnya. Bahwa kita harus mendam-dam hidup. Sekarang ini itu tidak ada, semua harus instan. Ya. Saya kebetulan menggunakan baju ini Ikatan Arsitek Indonesia ini untuk Bali sudah membangun regulasi secara nasional. Jadi setiap konsultan yang masuk dalam organisasi IAI, kalau dia mendapat pekerjaan misalkan di Lombok, di Bali atau di mana, harus berlindung kepada organisasi IAI di daerah dan mengajak sebagai partnernya. Apakah itu perusahaan dengan perusahaan, apakah perusahaan dengan pribadi? Oh, berarti ada nih kan? Ada, tetapi maaf tidak semua welcome itu pertanyaannya. Tapi kalau tidak welcome, dalam artian tidak sesuai dengan regulasi yang ada, kan ada sanksi. Tidak ada, tetapi tidak berlangsung seperti itu karena sering hanya dijadikan pinjam nama aja gitu kelihatannya ya kan, ada saja, mohon maaf ini ada saja cara keluar yang berbeda dengan harapan. Nah, kembali kepada itu, lima unsur yang menurut saya dibutuhkan untuk mengamankan arsitektur non tradisional Bali itu adalah yang pertama, bentuk atap. Sebisa-bisanya limasan. Yang kalau nganggon pelana, coba dimodifikasi menjadi kampiah seperti atap pawon. Tergantung fungsi. Terus yang kedua, tentu bahan. Karena bahan arsitektur tradisional Bali itu adalah bahan-bahan yang alami kita katakan. Dari tanah, walaupun ada proses menjadi bata misalkan. Makin malah ada kembali ngangin pakai tanah. Biar warna tanah asli tidak dibakar merah, ada. Nah, terus kemudian ada paras. Nah, pertanyaannya kan pasti orang lingkungan protes kalau terus dibongkar begini habis rusak alam kita. Itulah para cendekiawan mestinya berpikir bagaimana bisa melahirkan batu bata buatan, batu paras buatan. Industri bahan bangunan arsitektur tradisional Bali ini layak dijadikan sebagai salah satu pendukung pelestarian arsitektur tradisional Bali. Yang nonton semeton hari nyaksikan makin ane medue jina coba niki angin tapi ada kehidupan ekonomi keberikut membuat bagus sekali. Bagus ya, jadi itu. Saya kan begini, mungkin tidak banyak tahu alang-alang itu sudah dibuat oleh Jerman. Kesulitan kita mencari alang-alang sampai ke Sumbawa membeli. Nah, Jerman ini naik sintetiknya. Selain atap, tadi ada bahan, ada ornamen. Ornamen, mohon maaf, jangan dipikirkan hanya ukiran. Ornamen itu permainan bidang batu dan paras, misi pepalihan sudah termasuk ornamen. Permainan yang cara di tiang-tiangnya, kekupaan saja sudah bagian dari ornamen. Jadi yang nama ukiran kawang yang sinidang 1 meter persegi, kawang naik 10 cm persegi misalkan kan gitu ya. Sekarang kan banyak cara-cara orang mengukir itu. Terus yang keempat adalah rangka, sistem struktur. Sistem strukturnya rangka itu menggunakan kayak kita ini, bangunan Bali itu sebenarnya kekuatannya ada di tiang yang menopang beban, sehingga kalau dia goyang gempa itu goyang tiang saja. Kalau sampai roboh, tembok pengisi namanya, yang cara tinggalin di Balai Daje kan sengaja angin kolom beton apitan. Jadi kalau dia terlalu keras, dia rebah ke dalam atau keluar, tidak membahayakan. Kalau sampai keras sekali hancur, dia jatuh ke atapnya. Tapi sebelum sampai jatuh atap, aman biasanya. Nah, ini menurut saya perlu dijadikan identitas. Struktur itu menjadi identitas arsitektur tradisional Bali. Struktur itu menjadi bagian daripada identitas arsitektur tradisional Bali. Sama dengan kita lihat Sakepa, Sakenem itu loh, yang di daerah perkotaan tentang arsitektur tradisional Bali. Selain kalau bahannya itu punya tempat suci, wajib kan itu. Nah, item yang didangai Balai Daje, Balai Delot segala macam kan minimal lah Balai Delot. Kemudian pada bangunan yang satu dijadikan satu, misalkan Balai Daje dan Balai Daunnya dan seterusnya. Jadi memang tidak persis bisa dengan konsep Nawasanga dulu, tetapi konsep Nawasanga dengan kekinian bisa kok. Arsiteknya suruh aja membuat seperti itu, pasti bisa deh. Apalagi boleh membangun di lantai 1 dan di lantai 2, membangun 2 lantai misalkan. Itu masih bisa ke atas karena 1 tanah mahal, 2 tanah sempit. Nah, sehingga ini perubahan itu bisa
berubah dibentuk, tetapi makna dan ininya tidak berubah, dan makna dan isinya tidak berubah dia gitu. Sehingga dengan demikian bentuk mungkin sedikit dimodifikasi gitu. Nah, ini barangkali perlu, Prof. Ya. Dulu kita kan di tempat datar, Ya. luar kebeannya kajil, laut dengan Ini. Nah, mungkin dengan adanya karena keterbatasan gitu dan berbagai alasan, bangun orang kan vertikal mungkin atas bawah seperti yang Prof sampaikan tadi nih ke. Nah, nih ke emangnya konsep-konsep yang luar kebeannya bisa di Bisa. atas bawah. Bisa. Jadi itu menggunakan pendekatan semiotik namanya. Jadi, maaf ini karena kita melalui dunia pendidikan, saya menganggap luar kebean itu. Kalau kita rebah tidur kan kepala misalkan di utara, ini nih, laut di batis itu gitu. Nang yang jadi regen kejujuk, kepalanya berdua kan gitu. Dan batis sih menunjuk kan, artinya kita berpikir jongkok, duduk, berdiri, atau terbah kan tinggal gitu aja. Tapi sekarang Niki ada yang agak gamang, artinya ragu-ragu. Ya. Penafsiran Kramo ya. Wah, rumah tinggi, nanti 3 atau berapa lah. Ada yang masih tetap membuat periangannya ajak angin atau aja kan tetap di bawah. Ada pula yang menaik di atas terus periangannya. Iya. Ini kan ada kegamangan. Iya. Mereka ragu-ragu mana yang dipilih. Kenapa pilih Bro? Ya secara arsiteknya. Secara arsitek lah yang saya katakan. Seperti tadi semiotiknya itu membuat analogi lah, karena kita kan triangle itu dipakai triangle kepala badan kaki. Kalau kita tidur ya di tengah itu nilainya, tapi kalau saya berdiri kan badan kiri kan gitu, katakanlah maksimum 3 lantai sesuai dengan ketinggian yang diatur oleh Perda tadi. Perda tadi kan 15 meter. Itu dianggap idiomnya sama dengan 15 meter. Padahal untuk 3 lantai sekarang mungkin 10 meter setengahnya sudah ideal gitu ya. Pernyataannya begini, kalau rumah itu untuk masa depan, artinya sampai kakek nenek lah, mungkin perlu dipikirkan membuat bangunan bertingkat. Karena untuk melalui bangunan bertingkat itu butuh tenaga, butuh keamanan bagi orang yang sudah di atas 60 tahun. Apalagi nanti kalau beliau sudah pensiun, mau ingin mendekatkan diri dengan para leluhur dan yang dewasa, yang tidur di beden sewai-wai menek turun ke tangan di lantai atas membakti, kemungkinan membahayakan. Nah ini. Kemudian begini, bagaimana solusinya? Kan itu pertanyaan. Kalau saya membuat periangan di bawah atau di atas? Nah, karena dia memilih di atas, namanya jadi apakah di lantai paling atas paling dekat dengan raja itu namanya. Ya dekat dengan raja, tapi dia tetap harus turun. Kalau dia ke garasi kan begitu, dia naik lagi ke atas. Itu problem yang tadi harus dipertimbangkan. Saya punya beberapa teman yang begitu sudah tidak bisa orang pembantunya, mereka membantu akhirnya karena dia naik turunnya sudah tidak kuat. Iya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Nah, ada cara keluar yang berbeda. Bahwa pertiwi itu kan yang sebenarnya membangun dia namanya fondasi tidak kuat fondasinya, mana? Jadi lembab lah, gadang temboknya terus bertahun-tahun begitu. Artinya roh pertiwi itu tetap ada di atas gitu. Apalagi ini tiangnya nyambung di atas. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ditanamnya tiang pipa ditanam terus ke atas, diisi tanah dulu semuanya. Ada yang begitu ya? Agar nembus ke pertiwi. Nah, kan karena maaf setahu dia kan Benten Pancadatu ya namanya. Jadi pelinggih. Yang kekenya kan nanam di betonnya kan gitu ya. Oh berarti dibuatkan pipa ya? Ya, dibuatkan pipa. Oh bagus nih, yang itu yang ingin kan? Iya, ini bagus. Ini maaf ini arsitek yang bicara bukan daripada logikanya bahwa anggaplah kita membuatnya rumah di atas bukit gitu ya. Di bukit tegah ya perayaannya. Nah jadi bukit itu dalam bentuk kamar-kamar di bawah. Yang jadi kuling-kuling bangsa salurannya. Itu isinya. Ya kira ke pendekatan yang logis begitu ya. Ke depan memang tidak ada cara karena kita seperti tadi bilang tanah makin sulit karena harga. Karena memang kebutuhan yang tidak banyak ada gitu.
Kan harus ada solusi biar tidak mematikan Iya. arsitektur kita. Bahwa tradisi itu ya tradisi masa itu dia. Gitu. Iya. Ketimbang misalnya pendampingan ke penanaman atau pendampingannya ke ditanam begitu saja di atas di lantai 3 itu misalnya, kan dengan tanah belum kita belum seret sekali ya bahwa itu sampai ke lantai 3 atau belum. Dengan pendekatan tadi, dengan solusi yang Prof sampaikan tadi ini dengan membuat kolom dari pipa gitu di tanah ya. rasanya lebih Ada kedekatan ya. ada kedekatan walaupun tidak ngopak tidak sekali tapi kan lebih pas kelihatannya nih. Perubahan yang terjadi di beberapa objek arsitektur itu khususnya yang saya waspadai di Balai Banjar, di Pura itu terjadi perubahan yang saya lihat. Alasan yang pertama adalah tidak ingin membebani generasi berikut. Paksing ben mani cucu-cucunya berat menaik Pura, menaik Banjar. Akhirnya digempurlah bangunan-bangunan yang sudah termasuk sebenarnya heritage, termasuk sebagai cagar budaya. Nah ini juga menjadi perhatian, mudah-mudahan di pemerintah provinsi dan tentu di pemerintah Kabupaten Bali concern di dalam dengan undang-undang cagar budaya. Jadi di undang-undang cagar budaya kan sudah diatur yang mana objek, yang mana benda, yang mana struktur budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Di Denpasar kebetulan saya ikut di situ sebagai tim ahli cagar budayanya. Itu bila ada nanti usulan dari rakyat, dari pemerintah, dari masyarakat untuk menyampaikan objeknya siap dijadikan objek cagar budaya, ada tim yang turun nanti menyeleksi. Kalau memang sudah masuk, diajukan apakah dia menjadi nanti awalnya pasti di tingkat kota atau kabupaten. Nanti bisa meningkat ke provinsi, nanti bisa meningkat menjadi nasional. Ya bertingkat. Nah, oleh karena itu kan menjadi pertanyaan, misalkan Murakawan itu sudah nggak masuk sebagai salah satu objek cagar budaya, itu pertanyaannya. Kalau umur 50 tahun boleh kan itu aturannya. Belum 50 tahun pun boleh kalau dia memiliki hal-hal yang khusus. Tidak mesti 50. Tidak pasti 50. Misalkan ada bangunan yang sangat unik dipakai untuk oleh berbagai pejabat dan bersejarah, itu boleh diajukan. Misalkan mohon maaf SD 1 yang ada di Banjar, ini layak sangat. Dan saya lihat saya maksud masih dipelihara dengan baik oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolahnya diberi pemikiran yang sehat dan tenang untuk selalu melestarikan bangunan itu. Dan itu bisa dijadikan salah satu objek yang dipublish di internet, melalui YouTube dan yang lain-lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa wisatawan orang dari Belanda akan kepingin berkunjung ke Bali hanya untuk melihat gedung peninggalan SD. Dan itu adalah rupiah bagi masyarakat kita. Nah kini kan kita tahu bersama perhatian pemerintah terhadap desa adat terkait dengan bangunan arsitektur yang ada kan cukup baik nih. Ya. Mantap lah, bagus gitu. Jadi perhatiannya ke desa adat, ke bangunan-bangunan yang ada di desa adat itu. Cuman masalahnya kan tidak semua itu didasari oleh kebutuhan untuk membangun. Dapat bantuan yang semestinya bisa dipakai untuk bangunan-bangunan yang lain yang lebih pantas, tapi itu dipakai untuk misalnya yang kebetulan seperti yang istilah tadi itu memang cagar budaya gitu. Atau memang bangunan yang nilai historisnya sudah bagus sekali itu, yang bahkan sudah disucikan beberapa kali kan, itu udah gitu. Tapi itu dibongkar. Nah, ketika terjadi itulah sebenarnya taruh renteng tanggung jawabnya. Karena sungguh banget kalau di dalam perubahan itu didampingi oleh orang yang mengerti dan paham tentang arsitektur tradisional. Apalagi di Pulau, seperti saya katakan tadi kan, satu arsitektur setempat, Ambon, AWG lokal yang Dharma Laksana. Begitu terus sampai kita pada arsitektur Pulau atau arsitektur warisan. Heritage itu, pura-puri itu, dia aturan bidang penguasaan. Gitu. Jadi menurut saya
hati-hatilah kalau umpamanya mau memberikan bantuan, hibah, apalah bentuknya namanya itu Harus didampingi dengan harus didampingi. cuklat Ya. juknisnya. Ya. Boleh saya cerita sedikit? Nggih. Ketika ada 2 kasus, yang pertama ada di Legian, Nggih. yang kedua ada di Pura Desa di Kota Denpasar. Yang di Legian itu teman baik saya, satu grup, satu dosen pernah dia pensiun duluan. Di Pura Segaranya mau dirubah, batu hitam gitu juga nih. Batu hitam. Nah maaf, mau peluasan seolah-olah kekian ya gitu loh. Jadi berdiskusi. Ya karena saya maaf, tadi ada di haluan berbicara soal konservasi, jadi heritage gitu ya warisan itu. Saya kembalikan kepada wujud yang seaslinya, yang seadanya. Karena ini menjadi identitas sejarah bagi generasi berikutnya. Lama pembicaraannya, tapi akhirnya disetujui. Sudah berdiri seperti aslinya sekarang, jadi tidak masalah. Nah sekarang tiba di Pura Desa Denpasar. Nggih. Ada kelompok yang ingin mengubah dengan batu hitam. Nggih. Ada kelompok yang ingin biasakan aja kembali yang lama. Satu, bahwa visi pembangunan Kabupaten Pasar yang berbudaya itu harus mengedepankan kepentingan warisan. Desa ini warisan booming lah gitu harusnya. Yang kedua, Jalan Gajah Mada ini sudah ditetapkan menjadi kawasan heritage. Kawasan heritage. Jangan yang jadi contoh mengubah mana ini ubah nilai lagi ubah kayak jangan gitu. Dan ketiga, 2 regulasi yang saya pegang untuk itu diyakini oleh dia. Pegang rumah pejalan gitu. Ini yang dipakai penguat. Nah yang ketiga itu yang saya bilang yang agak lemah sedikit tetapi kuat berbandungan itu. Nah dia Batu Merah. Itu memang ada pakemnya khusus untuk Badung ini. Ya Badung sudah menetapkan itu karena memang dari dulu dia punya Batu Merah. Karena memang dia dulu kan di daerah Tegal itu, saya lupa nama desanya, penghasil batu merah. Di daerah Tegal itu pabrik industri inilah. Sekarang sudah tidak ada lagi. Saya masih sempat menggunakan itu dalam proyek-proyek pembangunan berapa dan bahkan tenaga ahli itu Bangli cuma oleh karena itu dan akhirnya disetujui terbangun dan menggunakan pola-pola konservasi. Jadi bangunan yang di atas itu kan dikasih kode. Nah, yang mana rusak batu batanya diganti. Nah, dan mohon maaf, saya harus mengatakan bahwa Bangli itu menjadi sumber tenaga ahlinya. Saya bangga karena tanpa mengurangi ini, maksud saya tidak promosi. Mudah-mudahan hari ini kita bicara tentang arsitektur tradisional Bali. Harapannya tentu masyarakat kita masyarakat adat kita bisa nanti dengan pengaturan mungkin bagaimana pengetatan organisasi di adatnya, mereka mampu hijrah menjadi expert untuk melestarikan arsitektur Bali itu maksud saya. Niki balik, Bro, ada hal lain yang kiranya perlu mendapatkan perhatian dari kita. Ini kan fenomena yang menarik juga. Di pekarangan rumah sudah sesuai dengan pakem aturan yang ada. Jadi sangah, merajang atau sejenisnya itu sudah diletakkan di kajak angin atau dangin atau dajil kan? Oke. Jadi tengah ada benar ngeluanin sangahan itu, bangunan-bangunan lain tidak ada. Kemudian karena keterbatasan, akhirnya di luaran sanggahnya, di luaran kerajaannya membangun rumah lagi. Itu nomor 1. Nomor 2, sekarang kan banyak di banyak tempat. Dulu tidak ada orang punya mobil. Sekarang banyak punya mobil dan motor, dan sepeda motor. Jadi mereka ke rumahnya karena posisi rumahnya tidak mungkin untuk dimasuki, mereka membuat garase di basement atau di telajangan itu kan. Ini kan fenomena yang perlu mendapatkan pengaturan sejak awal, jangan sampai nanti setelah berlanjut sedemikian rupa di lapangan baru kita kelihatan nggak benar gitu.
Punapi pandangan Prof itu, Prof. Iya, yang pertama soal keterbatasan lahan dan pertambahan keluarga ya. Iya. Biasanya kan kalau yang terjadi seperti itu tanpa menggunakan rasa hormat itu biasanya mereka membangunnya ke tebel. Iya, itu udah ketemu. Iya. Kalau di tebel sudah tidak masalah, biasanya kan artinya kalau yang di bawah jalan berarti dia di belakang rumahnya tebelnya, di baratnya. Sedangkan yang di timur jalan itu umpamanya masih di sebelah timurnya lagi. Sehingga dengan demikian ketika di sebelah timurnya kan akan berhadapan dengan sanggahan yang dikejarin. Nah, kan itu jadi pertanyaan salah, atau yang dajan kebunnya dajan rumah itu misalkan jadi masalah. Jawabannya adalah yang pertama yang harus kita lakukan, merajannya atau sanggahannya itu tembok kan sisi itu. Ya penyengkar pastilah Ya, ada. oke. Kalau sudah penyengkar, ambil jarak dengan sikut ini. Oh, gitu. Sepanjang itu tetapakannya minimal misalkan belum tampak mandang, maria Oh, gitu ya. Lebih kecil dia pilih mana lebih luas kan ya. Lebih jauh dari apa pintu tapak sebenarnya tapak silakan. Ada. Nah, di titik itu etikanya kan kita harus bertanya, bedek taman ini tadi kan meningkat. Nah, tadi kencingin kembali ke darah menghitung diri kita, padahal kan jarang ngainin anak lingsir, jemaah utama Madian Istek kan harus jujur pada diri kita. Nah kalau kita memang belum punya keperluan, bukan gagah-gagahan, ya tidak usah. Kalau umpamanya hanya perlu berapa, mundurkan lagi sedikit. Artinya lantai 1 umpamanya tadi di telung tampak kanan, di pinggiran atap itu misalkan, ambil 6 meter nganginan atau melodang atau madana, areng tembok untuk lantai 2. Ampunan yang nyaplang begitu terus nyamannya belum dari rumah tu dah. Mereka kan tembok gede ni. Punduran gede. Nah, artinya singkal kalah dia tapi malah lebih bagus space-nya. Dan itu bisa jadi teras dia duduk-duduk untuk dia menyembunyi. So itu Balining kalau memang mempunyai permasalahan seperti tadi ada jalan keluar. Maksud dia menyampaikan bahwa arsitektur tradisional Bali tidak saklek-saklek amat gitu. Selalu ada jalan keluar pada saat kramo ada permasalahan yang tidak saklek-saklek. Tadi misalnya boleh saja ngeluarin pelinggir itu misalnya sanggahnya asal ada jarak apakah telur minimalnya atau makin jauh kan makin baik ya, makin bagus. Dan jangan lupa di Bali itu sekarang diikuti oleh nasional. Nah, ini itu sempadan, namanya garis sempadan. Sempadan bangunan, jadi sempadan bangunan belakang, sempadan bangunan samping. Kalau di Denpasar ditetapkan belakang dan samping itu 1 meter. Kalau belakang dan samping ditetapkan 1 meter. Kemudian tempat-tempat fasilitas walaupun untuk tambahan yang di Berem ditelajakan ke yang di Berem dan ditelajakan itu sebenarnya sudah disahkan dalam peraturan bahwa sepanjang jalan itu yang sifatnya umum itu, artinya di daerah etalase misalkan itu diwajibkan memiliki telajakan dan pagar yang berstil Bali begitu bunyinya. Artinya telajakan itu sudah diatur sebagai, kalau sekarang ini pemerintah meniru kita menjadi ruang terbuka hijau publik itu. Yang 10% nilainya, private-nya 20%, 10%. Soalnya Bali mau bidang ya cuma sekitar orang persen gitu. Nah ini sering tidak dibuat oleh yang normal karena jadi bangun, sehingga tidak dibuat telajakannya. Nah kalau di Jalan Merdeka kan masih kelihatan itu telajakannya ada. Itu sebenarnya ada ruang sosial juga dulu zaman dulu. Yang dia melihara siap jangan itu nama Padang. Dan tetangganya teke ngobrol itu mesti kopi apa. Itu tempat sosial, jadi jangan sampai dia berubah tempat itu maksud saya. Nah kalau sekarang dia pakai mobil, berarti kan mengganggu, apalagi kalau itu mengambil pedestrian. Benar-benar pedestrian ini kan milik publik, orang jalan kaki. Kudusan saya lebar telajakan, yang lah telajakan 1,5 meter, ditambah trotoar lagi 1 meter, kan 2,5 meter. Mobil 180, kan 30 cm jadi itu naik. Nah, bedanya ruang bebasnya ditelajakan. Itu pun nekat sama motor konen mesti apa namanya kaca spion kurang aneh kan. Jadi hendaknya jangan dibuat begitu.
kalau di penglipuran saya lihat arif dia, karena di belakangnya bisa dikembangkan, dari belakang narasinya masuk. Nah, kalau yang ini tidak, karena situasinya tidak memungkinkan, karena begini, mungkin Sami yang peneling bahwa pemesuhan itu nggak ada sikut nih, artinya sikut letak dulu, ane yang merekangin rumahnya pasti sisi kelon, itunya tempat pemesuhannya, dan itu ada dimensi ukurannya semua. Sekarang kalau memang mau ingin seperti itu kan harus berubah tentunya. Kalau memang mau ingin mobil tunas, berubah dengan ininya, dimensinya, sama ukuran, dibuat lebih lebar, dibuat desainnya cocok untuk mobil masuk lah, katakan begitu. Hanya satu pintu masusuk manusia, pintu masuk mobil, pintu masuk sepeda motor, itu kan tinggal mengambil. Kalau pintu dulu sekitar berapa ya, 80 cm, 240 sudah cukup, jadi tambah lagi 160 aja diambil, sudah bisa. Jadi ambil 80 kaja, 60 keluar, pantan berubah sikut. Alahan di tengah-tengahnya tetap di titik itu, kaja keluar itu cuma apa-apanya lagi ke hayapnya diambil. Sudah lah bisa. Kalau enggak, saya sarankan misalkan bikin parkir umum, kan nyewa ya tiap bulan ayah. Itu juga sewa dia, jadi tanggung dia namanya ini. Ini kan gak langsung sebagai identitas rumah. Yang pada ceritian, rumah dua, di jalan rumah dua cek kulit putih gitu. Apalagi kan orang jadi identitas ya. Jadi ingat dia, oh ini gampang mencari tempatnya. Jadi jangan banyak, kalau di Berem jangan hilangkan pelajakan, karena sekarang banyak pelajakan di rumah jadi warung juga kan. Nah, itu. Jadi menurut saya, ampunanlah yang Pak Maner agak percaya kan, karang ruang, karang ruang itu, biarlah dia bernafas seperti itu untuk kita gitu loh. Ini banyak sekali ini kan. Iya banyak sekali. Apalagi di Ubud berubah semuanya. Bangunan tinggi kan semua di lantai atas, pelajakan hilang semua. Pelajakan hilang. Kalau benar misal pekarangan apapun bangunan itu sudah berjiwa gitu, itu bentuknya kayak apa rasanya? Jadi kan Sawitra Balining, Prof tadi sudah menyampaikan, memang diharapkan idealnya mepeknya lagi jangan sampailah mengganggu telajakan itu. Telajakan memang semacam ruang, memang ya semacam untuk ruang sosial bisa. Kalau diandaikan sebagai ada tempat bernapas gitu, secara ekologis ya, ruang secara ekologis. ekologis, jangan sampai itu diganggu. Tapi bagi yang sudah kadung itu silakan nanti kawasan di desa adatnya, jangan sampai nanti kadung sudah terakumulasi sekian lama misalnya, ujung-ujung dilarang, itu akan timbul semacam perlawanan. Jadi itu kan tidak bagus. Bagi yang belum ya sebaiknya dihindari kan, Prof. Kita memang ingin sekali arsitektur tradisional Bali tetap eksis lah, tetap ajak sampai ke depan gitu. Jadi tadi kita boleh saja khawatir terhadap perkembangan eksistensi dari arsitektur adat Bali ke depan, tapi jangan berlebihan. Kita tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang ada. Kita mudah itu. Iya. Sawitra sareng sami, mohon maaf Didian ternasiin segara lagi, karena Didian belajar di dunia arsitektur. Setelah lama saya pahami, ternyata arsitektur itu kan wadah, ruang. Jadi yang becik melihara ruang itu, Didian yakin sireun yang enten ring ruang itu akan menerima kebaikan. Oleh karena itu, rawatlah, bangunlah, peliharalah wadah yang kita miliki ini sesuai dengan keyakinan kita. Bukan hanya untuk kita, tetapi pada generasi penerusnya. Matur susun. Ini sekadisa punika dumun Sawitra Balining yang nemedan kirang laku pasti kewenten kirang laku dan manut ring arse suang-suang ditiapkan kasih peluncur geng pengapura. Iring sinap ada Pramasakti. Oh, Santi. Oh.